wabarakatuh. Ya Indah, silakan dulu Indah. Oke, baik. Selamat siang Indah. Siang. Boleh bebas pegang apa ya? Jangan canggung ya. Gimana nih Indah tadi perjalanan kesininya? Apa ada hambatan? Oh panas ya, memang kan baru ya, bukan baru ya. Jalan panas. Jadi apakah ada kendala saat bridging misalnya macet atau apa gitu? Kendala enggak cuma panas saja. Oke. Juga apakah sudah makan, sudah minum? Oh, sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa lah ya kita mulai proses vaksin. Oke. Nah, sebelum kita mulai proses vaksinnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan vaksin berdoa. Oke. Nah, Indah, tadi kan Indah ngecek nih dengan konseling ya kan. Nah, pastinya nih ada yang ingin Indah bahas kan, tapi sebelumnya ingin memastikan kembali bahwasanya Indah siap nih mengikuti konseling kita pada hari ini. Apakah Indah siap? Oke, baik. Nah, karena Indah sudah siap, bisa nih diceritakan apa sih kendala yang Indah rasakan sampai mau konseling seperti itu? Nah, jadi gini. Beberapa hari ini suka mikir gitu. Kayak suka insecure gitu. Ini udah beberapa udah deket ke sini, makin hari makin sering insecure. Sama suka kepikiran omongan orang. Misal gini, orang tuh ngomong, kita kena di hati. Habis itu kepikiran, salah aku apa ya gitu kan. Dipikir-pikir lagi, bikin stres jadinya gitu. Itu kalau yang insecure, apa ya? Suka ya dilihat orang yang body goals, cantik, yang gak jerawatan. Ya, tahu sih ini kita diciptakan kayak gini ada alasannya. Kita diciptakan lebih lebih dari orang tuh, nanti ada dampaknya ke kita. Tapi kepikiran aja. Pikiran. Itu Indah, menurut Indah permasalahan itu sudah berapa lama yang dirasakan? Permasalahan itu sejak kalau permasalahan insecure, nggak pedean itu udah dari SMA. Kalau yang suka kepikiran omongan orang tuh dari mulai kuliah. Oh, berarti memang sudah masalah insecure sudah lama. Nah, apakah Indah sudah benar-benar memahami betul insecure Indah itu memang ada penyebabnya itu dari diri Indah sendiri atau ternyata ada orang lain nih yang menyebabkan Indah insecure? Seperti itu. Kalau insecure dari ejekan orang sih. Ejekan orang itu terjadinya kapan? Waktu SMA. Insecure ya dari SMA sering tuh di gendut-gendut apalah macamnya, mukanya jerawatan gitu kan. Tuh dulu mukanya bagus, sekarang jerawatan. Itu kata orang-orang sekitar rumah. Tuh yang sekarang nih pernah deket sama orang, tapi dia tuh memang agak bercanda, tapi bercanda dia tuh kena ke hati gitu lah, dibilangin gendut lah, bilang apalah semacamnya gitu. Ya awal nggak apa-apa sih, awal cuman udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita dekat sama orang tuh ya udahlah agak bercanda semua, tapi pas dah waktu Indah udah jadian sama orang tuh, dia lebih sering begitu, jadi suka ngena ke hati gitu. Jadi ya udahlah, mungkin hubungannya toksik, Indah putuskan orangnya. Udah putusan memang baik ya, kata apa yang untuk kita lebih baik seperti itu. Nah, Indah kan tadi udah bilang ternyata penyebabnya ada nih dari ejekan orang sekitar. Dari Indah sendiri apakah ada nih usaha untuk Indah sendiri tuh supaya nggak insecure lagi? Atau memang membiarkan saja perasaan insecure ini Indah rasakan terus menerus? Ada sih usaha kayak gitu, ngurangi makan. Kayak dulu waktu pas lebaran itu, pas bulan puasa itu nggak terasa dong nikmat bulan puasa tuh. Kayak sahur makan cuma dikit, minum, terus tuh lanjut kegiatan siang pagi sampai sore, malam cuma minum dah itu turunkan berat badan sampai 6 kilo lebih lah gitu. Itu pas itu dah mulai kan nggak insecure, dah mulai udah nampak kurang lah badan tuh. Tuh ya mungkin dah banyak kegiatan dah nggak teratur lagi, kayak tidur nggak teratur. Jadi kegiatan ini kurang usahanya tuh nggak
nggak jadi. Paham kan? Paham. Ya. Tapi usaha itu Indah lakukan memang rasanya tuh terasa lebih baik atau Indah justru merasa terbebani? Merasa lebih baik. Tapi ada bebannya itu pikiran. Jadi ya tidak teratur tidur seperti itu. Nah, apakah Indah tetap akan menggunakan usaha Indah tadi untuk mengatasi rasa insecure? Kalau sejauh ini enggak, saya enggak mau menikmati hidup aja. Itu suatu hal yang bagus ya, karena sudah menyadari gitu kan. Kita memikirkan perkataan orang lain, kita yang berubah seperti itu. Tapi kan terlihat dari kondisi kita bagaimana seperti itu. Kita harus menikmati yang namanya hidup. Nah, ketika Indah sudah bisa nih berkata demikian, wah bangga sebagai seorang konselor dapat konselor yang sudah menyadari nih bahwasanya usaha yang dilakukan itu ternyata sia-sia sebenarnya, ya kan? Jadi harus mencari lagi cara yang baru. Nah, apakah Indah sudah berpikir nih cara yang baru untuk mengatasi rasa insecure dari Indah? Cara yang barunya bagaimana? Cara yang barunya itu apa? Menikmati hidup aja. Menikmati hidup. Nah, dengan cara yang bagaimana? Apakah dengan happy dan merasa mencintai diri sendiri atau bagaimana? Ya, mencintai diri sendiri, happy, kayak hahihi tiap hari. Walau kadang malam tuh pikiran tak kayalah. Tapi udah percaya lah seperti itu kan. Kalau misalnya dari teman-teman Indah, apakah ada dukungan nih kepada Indah mengenai janganlah terlalu diet apa segala macam? Ada. Gimana tuh bentuk dukungan dari teman-temannya? Apa ya lah, makan aja lah. Nikmati aja lah hidup tuh, jangan pikirkan omongan orang gitu. Apa ya dulu? Apakah itu membantu Indah dalam tetap berarti betul ya aku harus meninggalkan usaha aku yang buruk itu? Membantu sekali. Nah, apakah Indah punya komitmen untuk benar-benar nih menerapkan usaha Indah yang baru dan meninggalkan usaha Indah yang lama? Ada. Karena kalau apa ya? Apa kata-kata tadi? Nanti pikir nih. susah diungkapkan. Bebas bahasa manapun, kata-kata manapun gunakan saja untuk mengekspresikan. Indah punya komitmen, Indah tinggalin yang lama, lanjutkan yang usaha sekarang. Apa itu kayak yang tadi? Apa yang dibilang tadi? Yang fokus nikmati hidup, ikuti alurnya, dan pasti kalau untuk yang orang menerima kita tuh orang tuh nggak lihat dari sesi apa tuh sesi penampilan dan semacamnya, dia menerima kita apa adanya. Ya baik, berarti Indah sudah mengerti ya bahasanya usaha yang sebelumnya itu salah gitu kan? Wah keren sekali seperti itu kan, berarti udah ada perubahan yang meningkat signifikan gitu kan, berarti udah menyadari itu tuh salah yang harus diubah seperti itu. Nah, apakah Indah nanti tiba-tiba merasa komitmen Indah tuh merasa tergoyahkan? Apakah ada tuh kadang-kadang kayak dia bilang lagi? Ada. Itu kita lihat orang yang udah putusin, dia dapat pengganti yang lebih Oke, paham. Lebih paham kan? Kalau dalam Melayu itu lebih elok lah ya gitu. Iya, lebih elok lah dari Indah. Oke, lebih yang seperti Indah tuh kayak merasa kayak dia lebih baik ya daripada aku mungkin. Nah, menurut Indah, apakah nantinya Indah akan tetap membiarkan perasaan menggoyahkan itu terus berlanjut? Enggak. Karena gini namanya gini. Kalau memang dia milih Indah waktu itu memang Indah yang terbaik, pasti lebih dia susah untuk ngelupain. Ini enggak, jarak itu cuma bentar, jadi berarti orangnya nggak baik gitu. Jadi nggak usah lah pikirkan itu gitu. Ini keren sekali sebenarnya, memang penyesuaian dirinya juga bisa dikatakan bagus gitu kan, berarti pemikirannya tuh juga terbuka seperti itu. Kalau misalnya seseorang sudah tidak bagus kita tidak baik kita, ada baiknya kita jadi tinggal kita bagus, berarti Indah sudah bisa nih untuk mengatasi perasaan insecure-nya seperti itu. Udah mungkin sedikit insecure itu berasal dari orang lain seperti itu kan, karena dapat ejekan dari orang lain seperti itu kan. Nah, Indah juga bilang tadi nih udah bisa nge-cut off orang yang membuat Indah insecure seperti itu kan. Nah, menurut Indah langkah apa sih yang terbaik untuk Indah lakukan mengatasi rasa insecure Indah? Itu sih, ikuti alurnya, ikuti alur, nikmati perjalanannya,
payahlah insecure lagi Apa sama ya, orang apa apa ya? ya. Oke, nah Indah kan tadi bilang bahwasanya juga ada nih teman Indah yang mendukung. Seperti apa sih teman Indah yang mendukungnya? Itu dia sering itu sih marahin kita, ngapa tuh tahan-tahan makan gitu kan. Jangan apa, pikirkan omongan orang itu, tak payahlah tuh. Kalau emang omongan dia baik terima, kalau enggak buang gitu. Lah, karena sering dimarahin, udah bosan juga dengarkan ya udah. Oke. Ikuti kawan tuh. Ikuti Usah yang apa tuh, yang ngejain tuh. Nah, ini juga tuh dipikirkan seperti itu. Oke, berarti kan bagus nih pemahaman diri dan mengenai apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan seperti itu. Nah, untuk mengatasi rasa insecure ini, apakah sudah komitmen nih cara Indah tersebut yang akan Indah lakukan ke depannya? Insya Allah sudah. Berarti apakah nanti akan tergoyahkan? Kadang atau suatu waktu nih tergoyahkan memang insecure-nya? Sering. Alasannya kenapa? Karena apa ya? Yang itu, yang teman dah tadi tuh, dia dapat cewek baru, cewek baru tapi lebih rancak lebih rancak lah. Oke. Nah, apakah memang setiap saat Indah melihat itu Indah insecure langsung? Kadang. Nah, ketika Indah insecure apa yang Indah lakukan? Ketika melihat dia ini lagi nih, kan Indah udah bagus ini menikmati hidup. Ketika Indah melihat dia sama yang lain itu gimana? Kalau misalnya dia post nge-like, iya sekali nge-like kan, di story nge-like gitu. Tuh ya udah, cuman apa tuh, Indah sih yang undang-undang insecure tuh. Kalau dia nge-post langsung Indah cari orang itu lihat kan, oh langsung lah. Tapi kan jarak kami apa tuh, jarak dia sama Indah selesai itu kan baru. Tapi dia udah dapet cewek baru. Nah, udah. Tuh itu yang buat Indah apa tuh, yang buat Indah gak mikir insecure lagi gitu. Berarti dia gak baik untuk aku. Jadi udahlah, pergilah. Saya sendirilah orang lain gitu. Bagus. Udah sebulan dekatnya jaraknya tuh. Dan dia dapat cewek baru. Berarti pemikiran Indah juga sudah mulai terbuka seperti itu kan, sudah mulai memahami yang mana yang baik dan mana yang tidak seperti itu. Nah, ketika Indah melihat itu, apakah memotivasi atau malah insecure melihat yang barunya itu? Motivasi, berarti itu menjadikan hal yang bagus kan, motivasi. Nah, ketika Indah termotivasi, apakah yang Indah lakukan? Ya, gak ada sih, cuman nikmati hidup kita aja. Oke, berarti bagus ya, sudah bisa nih memahami itu tuh memotivasi kita loh gitu kan. Tapi motivasinya dalam hal yang baik seperti itu. Nah, apakah ada lagi masalah ini? Oh ya, tadi Indah bilang bahwasanya kata-kata ya. Itu bagaimana masalahnya? Itu ibu hati kita. Ibu hati itu kayak bukan Pak Ibu hati gimana tuh? Itu misal kita ngomong dibentak, tuh langsung mikir yang aku bilang tuh salah ya gitu. Jadi kepikiran tuh dari pagi sampai malam itu aja yang dipikirkan, sampai terbawa ke suasana misalnya megang HP, buka TikTok, buka IG, mendukung kali. Jadi bawaannya menangis, mau up, gua itu kalau udah nangis, udah selesai dia, udah tak pikir lagi dulu. Itu penyebabnya apa? Apakah Anda tahu penyebab kenapa Anda bisa menjadi Pak Ibu hati seperti itu? Ibu hati, mungkin dari orang tua sih, orang tuanya juga ibu hati. Ayah Pak Ibu hati, ibu juga gitu. Tapi ibu nih Pak Ibu hatinya bisa diungkapkan, kalau ayah enggak. Indah lebih ke ayah ya. Ayah tuh mendam sendiri tapi nggak apa ya, tapi langsung nampak kalau beliau ini lagi ada masalah atau apa tuh, lagi baik buah hati gitu. Itu sih yang Indah rasakan. Oke, nah apa sih yang dirasakan ketika memendam perasaan seperti itu? Apakah memang semenyenangkan itu atau justru menyakiti? Oke, menyakiti seperti itu kan. Nah, Indah tahu ya itu menyakiti. Apakah ada Indah usaha nih untuk merubah sifat Indahnya seperti itu, perilaku Indahnya seperti itu? Susah untuk kalau Indah rubah, takut nanti misal Indah ibu hati, nanti Indah sampaikan ke Ega, Indah ini nanti Ega tersinggung.
nanti orang tua lagi yang kepikiran gitu. Indah juga kepikiran orang tuh. Jadi ya udahlah, daripada buat beban untuk orang lain, nambah beban untuk Indah, biar aja lah beban tuh Indah sendiri yang nendang. Tapi apakah ada Indah pernah nih usaha untuk melakukan hal yang Indah bilang tadi? Jarang. Nah, mungkin bisa nih PR ya atau tugas ya. Itu coba Indah ketika ingin melakukan sesuatu, tidak bisa PR yang ingin Indah ungkapkan secara kata-kata. Silahkan tulis di buku atau di kertas mengenai apa sih yang ingin Indah ungkapkan di saat itu, di kejadian itu. Dicatat tanggalnya, kejadiannya apa, dan kata-kata yang ingin Indah keluarkan. Nah, nanti ketika sudah terbiasa mencatat, Indah bisa nih belajar untuk mengungkapkan secara kata-kata ataupun verbal seperti itu kan. Nah, Indah juga bisa nanti kan belajar nih untuk memilih kata-kata, karena kan Indah juga tahu kan tidak baik memendam perasaan seperti itu. Apalagi tadi sambil nangis gitu kan. Oke. Kalau misalnya Indah nangis tadi itu, apakah memang semelegakan itu atau bagaimana? Kalau habis nangisnya enggak, kalau nangis dibawa tidur lega dia. Kalau habis nangis masih kepikiran. Tapi kalau udah dibawa tidur, menurut Indah apakah itu seperti itu baik? tidak. Tapi bisa ya melaksanakan tugas yang tadi gitu kan. Kita kan tidak bisa memaksa semua orang menerima kata-kata kita. Indah juga berhak menyampaikan apa yang Indah rasakan. Karena kalau kita tidak menyampaikan, orang-orang akan semena-mena. Mungkin apakah ada Indah pengalaman nih, orang-orang semena-mena dengan Indah karena Indah nih tipe kan yang apa deh. Sering. Contohnya bagaimana yang paling menyakitkan bagi Indah? Di organisasi sih. Oh, seperti apa? Ya, misal apa ya, kayak dulu di Hima. Hima itu kan Indah nggak ada kepala gitu, karena kan sekretaris nggak ada kepala. Jadi setiap dia izin, udah nggak apa-apa, dan akhirnya dia mengundurkan diri. Ya, itulah, jadi dari tahap dia bilang izin sampai mengundurkan diri itu jadi beban yang paling berat sama Indah. Indah negara nggak ada apa tuh? Indah negara masih apa ya? Gamang tuh kan, masih gamang karena nggak ada arahan dari kepala. Setiap meminta arahan dari kepala pasti dia ada alasan. Jadi setiap mau nyiapin acara, mau backup anggota, mau rapat, mau semacamnya itu menghadiri acara, harus Indah yang turun sendiri gitu. Kadang anggota ada yang hadir, kadang enggak. Jadi inilah apa ya? Inilah yang buat beban berat sama Indah itu. Karena itu nggak ada kepala. Jadi nggak ada kepalanya seperti itu. Oke. Masih ada loh ke apa tuh, kepala aku. Aku masih sekretaris. Oke, berarti yang Indah rasakan seperti itu kan. Menurut Indah gimana ya? Apakah Indah sudah pernah mencoba untuk memperbaiki hal itu? Karena kejadian itu Indah mulai motivasi untuk mengungkapkan perasaan sebetulnya. Enggak juga. Ya berarti Indah harus lebih meningkatkan lagi ya kepedulian terhadap diri Indah sendiri, terhadap diri ya. Lebih mengungkapkan lagi seperti itu kan. Memang benar nih harus melaksanakan tugas rumah tadi sehingga nanti melatih Indah untuk dapat mengungkapkan perasaan Indah yang sebenarnya kepada teman-teman Indah. Karena kan tidak enak kan biasanya. Indah tahu nih kan, berarti kan udah keren ya. Indah tahu itu nggak baik, tapi Indah nggak bisa merubahnya gitu. Itu yang jadi masalah dari Indah. Tapi itu bagus karena awalnya dari kita berusaha belajar itu ada kesadaran dari diri Indah sendiri. Indah kan sudah punya, tinggal memperkuat komitmen Indah untuk aku harus lebih baik nih seperti itu kan. Karena kita tidak bisa memaklumi tindakan orang lain seperti apa. Ini luar biasa ya, karena pemahaman dirinya itu sudah ada, tapi tinggal prakteknya saja. Susah. Diusahakan ya Indah untuk tugasnya dikerjakan sampai nanti Indah bisa nih laksanakannya secara langsung gitu kan, dipraktikkan. Nah, apakah ada lagi nih yang ingin Indah ceritakan tentang masalah Indah? Kalau yang lain nggak terlalu berat lah. Oke. Yang berat itu cuma Oke, baik. Mungkin kesimpulannya adalah dari permasalahan ini adalah insecure itu bisa dikurangi gitu kan. Tinggal memperkuat komitmennya saja. Karena kan tadi sampai susah tidur, pola makan terganggu. Tapi kan ingat, punya kawan-kawan yang menerima apa adanya. Karena orang yang benar-benar ke kita akan kembali kepada kita juga seperti itu. Jadi kan hal tadi itu motivasi kepada Indah. Nah, untuk mungkin perasaan tidak enak ya, yang Pak Ibu Adi seperti itu ya, itu bisa nanti melaksanakan tugasnya. Karena mungkin inilah kendala Indah yang paling
kurang bisa Indah laksanakan. Sedangkan insecure tadi kan sudah bisa dilaksanakan dengan baik lah, masih bisa lah ya katanya kan. Oke, baik Indah, apakah Indah sudah merasa lega? Alhamdulillah ya. Oke, kalau misalnya ada keperluan lagi boleh dihubungi kembali. Kita akan mengatur lagi jadwal konseling kita. Oke. Nah, karena tadi Indah sudah bilang lega dan sudah kita buat kesimpulannya juga. Baiklah, mungkin sesi konseling kita pada hari ini berakhir di sini. Karena tadi kita dibuka dengan doa, kita akan dengan doa. Berdoa dengan amin, amin, amin. Baik Indah, terima kasih banyak Indah. Iya Indah, sama-sama, jangan lupa tugasnya ya. Ada